Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton video ini? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang keren banget yang berjudul The Tomorrow War yang dirilis pada tahun 2021 ini. Film ini bercerita tentang jatuhnya pesawat asing ke bumi, di mana pesawat itu membawa senjata yang paling mengerikan berupa monster yang ganas yang setiap saat berkembang biak yang bisa membuat seluruh umat manusia punah. Bahkan bom nuklir sekalipun tidak mampu memusnahkan monster ini saking banyaknya. Jadi siapkan posisi yang nyaman dan mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kota yang hancur lebur, di mana ada manusia-manusia yang jatuh tak beraturan dari atas langit. Terlihat semacam ada peperangan yang begitu dahsyat. Tak lama kemudian scene berpindah ke 28 tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terlihat seorang membawa minuman. Ia adalah Dan Foster yang menjadi pemeran utama di film ini. Dan adalah mantan pasukan khusus militer Amerika Serikat yang sekarang berprofesi sebagai guru SMA. Dan istrinya bernama Lily. Ia juga memiliki seorang anak bernama Muri. Malam itu Dan dan keluarga lainnya sedang mengadakan acara Natal sambil menonton Piala Dunia. Pada saat mereka asik menonton di dalam TV, tiba-tiba di tengah lapangan muncul sebuah portal yang mengeluarkan manusia dengan persenjataan lengkap dan membuat semua orang ketakutan. Mereka adalah manusia dari masa depan yang berjuang berperang melawan makhluk asing yang akan memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka datang untuk meminta bantuan untuk berperang melawan makhluk asing itu agar manusia di masa sekarang tidak punah di masa depan. Setahun berlalu setelah berita itu datang dan cukup membuat huru-hara di semua negara. Ribuan tentara dikirim ke masa depan untuk berperang. Namun hanya sedikit yang selamat. Populasi global di masa depan saat ini diperkirakan kurang dari 500.000. Manusia kini diambang kepunahan. Jika di masa depan manusia punah, maka di masa sekarang tinggal menunggu waktu saja untuk kemusnahan seluruh umat manusia. Jika kalian masih bingung, tonton terus video ini sampai habis. Scene berpindah ke Dan Foster. Seperti biasa di pagi hari ia mengajar. Namun terlihat siswanya tidak bersemangat. Mereka mengatakan kepada Dan, untuk apa kita lakukan semua ini jika di masa depan kita semua akan mati. Tak lama kemudian Dan mendapat telepon dari kantor perekrutan yang mengirim para pasukan ke masa depan. Singkat cerita, Dan memenuhi panggilan itu. Saat Dan sampai di kantor perekrutan, dia diikat di sebuah kursi dan diberikan beberapa pertanyaan. Kategori pasukan yang akan direkrut adalah yang akan mati beberapa tahun lagi. Dengan sebuah alat canggih, Dan dinyatakan akan meninggal 7 tahun lagi. Maksud dari pemerintah adalah jika masa hidup seseorang tak lama lagi, maka ia akan dikirim untuk berperang. Ini seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mengetahui hal ini, istri Dan tidak setuju jika Dan dikirim ke masa depan dan meminta Dan untuk membawanya kabur dengan anaknya. Namun sebuah alat yang dipasang di tangan Dan membuatnya bisa dilacak. Dan pun minta bantuan ke seorang master teknisi hebat untuk melepaskan benda itu, yang adalah ayah Dan sendiri. Namun permusuhan di antara mereka belum selesai, di mana ayahnya ini adalah seorang penantang Amerika Serikat dan Dan sendiri adalah seorang tentara, yang membuat mereka kembali bertengkar dan Dan tidak jadi meminta bantuan ayahnya. Singkat cerita, Dan pun akan berangkat dan pada akhirnya Dan berpamitan kepada istri dan anaknya. Singkat cerita, Dan sampai di tempat perekrutan bersama pasukan lainnya dan diberikan pelatihan singkat. Satu anggota bersama Dan yang tak henti-hentinya berbicara karena gugup dan takut, yang bernama Charlie. Misi mereka 7 hari dan setelah itu mereka akan dikirim kembali ke masa sekarang. Kabar buruknya adalah jumpling atau semacam mesin waktu yang akan memindahkan mereka itu ternyata masih belum sempurna. Sistem pendaratannya yang akan membuat mereka mendarat tak beraturan. Pada malam istirahat, tiba-tiba alarm berbunyi. Mereka akan segera dikirim lebih awal karena sesuatu yang darurat. Alat jumpling itu mengalami kesalahan koordinat hingga membuat mereka yang harusnya jatuh di laut, namun mereka jatuh di tengah-tengah kota, yang membuat beberapa dari mereka mati sebelum bertempur.
Namun untungnya Dan jatuh di atas gedung yang berisi kolam renang. Lalu terlihatlah gambaran masa depan yang hancur lebur berantakan. Dan timnya ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu menyelamatkan tim ilmuwan yang terjebak di sebuah gedung laboratorium. Setelah penyusupan mereka berhasil, akhirnya Dan menemukan tim riset itu dalam keadaan tewas. Dan kemudian disuruh untuk mengambil sebuah sampel dan segera keluar dari area itu, karena tempat itu akan segera dibombardir. Pada saat mereka akan keluar, para monster itu pun menyerang mereka. Monster-monster itu pun semakin bertambah. Mereka harus keluar di area sebelum bom dijatuhkan. Mereka berhasil keluar, namun beberapa orang tidak selamat. Singkat cerita, Dan dan teman-temannya telah tiba di camp militer. Tak lama kemudian, Dan disuruh menghadap ke kolonel yang bernama Murray Forster. Murray adalah seorang kolonel sekaligus ilmuwan. Dan ternyata si Murray Forster ini adalah anak Dan di masa depan yang sudah besar. Membuat Dan tak menyangka sekaligus bangga kepada anaknya. Dan Murray sudah mengetahui hal ini sejak Dan direkrut. Pada hari itu, Murray memiliki misi menangkap monster betina untuk diteliti, di mana monster betina inilah yang terus melahirkan, yang membuat spesies monster ini semakin bertambah. Dan di misi ini, Murray mengikutkan Dan. Lanjut cerita, mereka pun berangkat. Murray dan Dan tiba di lokasi. Beberapa pasukan sudah berhasil mengikat monster itu. Namun keganasan monster itu membuat prajurit kewalahan menariknya ke dalam kurungan dan membuat beberapa pasukan tewas. Murray turun tangan membantu anak buahnya dan tiba-tiba ratusan monster menyerbu mereka. Mengetahui Murray dalam bahaya, Dan pun turun membantunya dan monster itu berhasil ditangkap. Namun saat kabur, ratusan monster mengejar mereka, tapi Murray dan Dan berhasil selamat. Saat mereka sampai ke tempat yang aman sambil menunggu jemputan, Dan bertanya kepada Murray, apa yang terjadi kepada keluarga kita di masa lalu sebelum aku mati. Murray pun menceritakan semuanya dan ternyata Dan menghancurkan keluarganya di masa lalu, di mana Dan meninggalkan istrinya pada saat Murray usia 12 tahun dan paling membuat Murray terpukul saat menyaksikan kematian Dan dalam sebuah kecelakaan. Singkat cerita, mereka sampai di pangkalan militer. Murray mulai meneliti makhluk itu. Ia bermaksud menemukan toksin untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu dengan mudah, tanpa harus menembak titik kelemahannya, karena untuk menembak leher makhluk itu sangat sulit. Jadi dengan toksin yang dibuat Murray, ia cukup menembakkannya saja dan monster itu langsung hancur. Beberapa percobaan pun gagal dan pada akhirnya Murray berhasil dan segera toksin itu akan diproduksi secara massal. Tiba-tiba monster-monster itu menyerang pangkalan militer dengan jumlah yang sangat besar dan terjadilah peperangan yang tak seimbang. Dan pada hari itu adalah hari terakhir Dan di masa depan. Beberapa saat lagi Dan akan melompat kembali ke masa lalu. Pada saat mereka mencoba melarikan diri, Murray tertembak oleh monster itu dan membuatnya terluka parah. Mengetahui hidupnya tidak lama lagi, Murray meminta Dan untuk membawa toksin itu ke masa lalu dan mencari keberadaan monster itu sebelum ia berkembang biak dan membinasakan umat manusia. Singkatnya adalah mereka harus menggagalkan perang itu terjadi di masa depan. Galang Dan menandakan 22 detik lagi dia akan ditarik ke masa lalu dan Murray pun terseret ke laut mati bersama monster-monster itu. Dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, Dan tiba di masa sekarang dan kembali ke rumahnya.
Muri kecilnya pun keluar membawa sambutan untuknya. Dan terdiam lalu memeluk Muri yang baru saja ia lihat mati di masa depan. Dan menceritakan semua kejadian itu ke istrinya. Dan istrinya sepakat untuk menemukan keberadaan kapal makhluk itu sebelum perang terjadi. Tapi masalahnya adalah mereka tidak tahu tahun berapa makhluk itu mendarat di bumi. Satu-satunya petunjuk yang Den tahu adalah Rusia, karena Rusia adalah negara pertama yang hancur lebur setelah kemunculan makhluk itu. Dengan penelitian beberapa hari dan dibantu oleh teman-temannya, Den pun menemukan lokasi makhluk itu. Mereka pun meminta bantuan ke pemerintah untuk memberangkatkan mereka ke Rusia. Namun karena pemerintah sudah berputus asa, mereka pun ditolak. Den pun meminta bantuan ke ayahnya, sang master teknisi, agar mereka bisa masuk ke Rusia tanpa terlihat oleh radar. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Saat tiba di Rusia, mereka pun langsung mencari pesawat makhluk itu dengan peralatan yang canggih. Pesawat monster itu pun ditemukan, dan ternyata selama ini mereka menghangatkan diri di dalam kapsul dan bersiap untuk berkembang biak. Mereka pun langsung menyuntikkan toksin ke makhluk itu, membuat makhluk itu hancur meleleh. Namun beberapa monster lolos, termasuk si betina yang akan mengembangbiakkan spesiesnya. Agar makhluk itu tidak keluar dari pesawat, salah satu teman Den mengorbankan dirinya untuk meledakkan pesawat itu dan menyuruh Den untuk mengejar si betina yang sudah berhasil keluar dari pesawat. Yang tersisa hanya Den, ayahnya, dan Charlie. Tak lama kemudian makhluk itu muncul dan mengincar ayah Den. Dan untungnya Den dapat menyelamatkan ayahnya dan terjadilah pertarungan yang epik. Dan berhasil memasukkan toksin ke mulut monster itu, dan akhirnya monster itu pun mati. Dan begitulah ending dari film ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena akan selalu ada video-video menarik untuk kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.